warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Siang. Sebelum memulai kegiatan di pagi hari ini, kegiatan di siang hari ini, marilah kita berdoa dulu biar kegiatannya lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini materi kedua untuk KD 3.5. KD 3.5 itu menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Kemudian menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. IPK-nya menjelaskan pengolahan gambar dan teks berbasis vektor. Kemudian menentukan jenis software gambar dan teks yang berbasis vektor. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, siswa dapat menjelaskan aplikasi CorelDRAW yang akan digunakan berdasarkan fungsinya melalui pengamatan bahan tayang video dari guru. Yang kedua, siswa dapat memahami bagian-bagian CorelDRAW melalui bahan tayang PowerPoint dari guru dengan teliti dan benar. Sekilas tentang CorelDRAW, CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. CorelDRAW merupakan software yang dikembangkan oleh Corel Corporation yang berbasis di Ottawa, Kanada. Jangan sampai salah, Ottawa, Kanada, bukan Jepang. Untuk materi lebih jelasnya, kalian simak video yang telah saya share di materi tersebut. Kemudian ada modul juga di situ. Silakan dipelajari dulu. Dengan kalian mempelajari modul dan video tersebut, maka kalian akan dapat mengerjakan tugas LKPD KD.5 materi kedua. Ntar akan saya bagikan kelompok seperti kemarin. Kelompoknya terdiri dari 3, 1 kelompok, 5 anak. Silakan dipelajari dulu. CorelDRAW ini adalah editor grafik vektor dikembangkan oleh perusahaan Corel, perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa. Nah, kemudian versi terbarunya itu adalah CorelDRAW X8 dan itu dirilis pada tanggal 15 Maret 2016. Nah, ini juga awalnya CorelDRAW ini dikembangkan untuk sistem operasi Windows 2000 dan seterusnya. Terus untuk Mac gimana sama Linux? Ya, dulu CorelDRAW pernah support untuk Mac. Itu sekitar tahun berapa? Tapi saat ini Corel udah nggak fokus ke Mac karena menurut mereka pasaran pengguna CorelDRAW di Mac itu sangat rendah. Jadi selanjutnya mereka selesai mensupport untuk Mac dan fokus di Windows untuk pengembangan aplikasi hingga saat ini CorelDRAW X8. Nah, oke, ini adalah sekilas tentang antarmuka aplikasi CorelDRAW. Mungkin untuk yang udah pernah nyentuh dan sering nyentuh udah familiar ya dengan aplikasi ini, dan untuk teman-teman yang belum pernah nyentuh atau penasaran, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya bagaimana cara menggunakan tools-tools yang ada di CorelDRAW. Nah, desain apa aja sih yang bisa dibuat di CorelDRAW ini? Oke, ini mungkin perasaan. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita buat di CorelDRAW ini, tapi kembali kepada teman-teman dan inovasi teman-teman dan
yang lain. Bagaimana teman-teman bisa mengembangkan? Ini ada banner. Nantinya teman-teman bisa buat kartu nama di CorelDRAW ini seperti bentuk contoh seperti ini, atau enggak bikin sertifikat buat acara-acara, ini juga bisa di CorelDRAW. Desain kemasan juga bisa dibuat di CorelDRAW. Cover design, desain undangan, ilustrasi vektor, dan desain logo. Dan sebenarnya masih banyak lagi, yaitu kembali kepada kreativitas teman-teman dan juga inovasi teman-teman untuk Nomor menggunakan 2. CorelDRAW. Berarti sekarang nomor 2 ya, Pak? Iya, betul. Kegunaan dari CorelDRAW. Baik, Pak. Ini hasil diskusi dari kelompok 2 ya, Pak? Ya, oke, silakan. Terkait manfaat atau kegunaan dari CorelDRAW di lingkungan sekitar. Itu emang sekarang sudah sangat berguna, Pak. Kayak contoh dalam lingkungan sekitar itu banyak pengajian, itu bisa untuk buat banner pengajian, atau ya desain-desain yang lain ya, Pak. Udah cukup, Mas? Udah, Pak. Udah, Pak. Silakan kelompok lain ada yang menambahkan? Silakan Mas Anang mau menambahkan tentang kegunaan CorelDRAW. Kegunaan CorelDRAW: 1. Membuat desain logo. 2. Membuat brosur. Ketiga, membuat desain sampul buku. Keempat, membuat ilustrasi komputer. Lalu membuat kartun. Segitu, Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Setelah kalian mengerjakan tugas diskusi pada lembar LKPD, silakan kalian kerjakan kembali untuk lembar evaluasi. Masing-masing anak mengerjakan sendiri. Tugas terakhir dikumpulkan pada hari Kamis minggu depan. Untuk materi hari ini cukup sekian. Materi minggu depan tentang bagian-bagian CorelDRAW. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu olahraga dan jaga pola makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.